kita lagu nasional ya. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kita akan memecahkan permasalahan sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari dengan tepat. Kemudian yang kedua, menciptakan konsep algoritma melalui penyusunan langkah-langkah sederhana secara logis dan terstruktur. Ya, itu nanti tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sekarang ibu tanya, siapa anak ibu yang pernah melihat atau mungkin pernah melakukannya, membuat teh manis? Zahra pernah? Pernah membuat? Sekarang kalau pernah membuat, apa saja yang dibutuhkan untuk membuat teh manis? Yang disiapkan apa dulu? Gelas. Kemudian sendok, gula, teh. Terus diapakan? Disiram dengan air panas. Setelah disiram dengan air panas diapakan? Diaduk. Setelah diaduk, diminum. Jadilah teh panas, teh manis yang panas. Nah, kalau kita mau membuat teh manis yang panas itu, tadi ada bahan-bahannya yang perlu disiapkan. Ada gelasnya dulu, ya kan? Setelah itu ada sendoknya, ada gulanya, ada tehnya lagi, ya. Setelah itu baru nanti kita siram atau tuang dengan air panas. Setelah dituang dengan air panas, kita aduk, maka menghasilkan apa tadi? Teh manis yang kita mau. Itu harus berurutan atau kita tuang dulu air? Harus? Kalau itu membuatnya, air tuang dulu di gelas. Nah, siap itu baru gulanya, baru tehnya. Seperti itu gimana? Betul atau tidak? Iya, kita siapkan dulu, ya.
untuk kalau kita belajar coding ini, ya. Itu termasuk kalian bermain atau belajar IE. Kalian tahu IE? Tahu. Apa yang kita minta, itu yang kita keluar. Iya? Iya. Nah, itu dia. Apa sih? Apa sih dia? Gitu kan? Nah, belajar apa sih kita? Kita belajar coding dan IE. Coding itu apa sih? Coding itu pemrograman. Apa? Iya, biasanya ada di komputer-komputer ya, ada di laptop-laptop ya, iya kan? Nah, pakai kodenya. Nah, apa sih kata kuncinya, apa yang mau dimasukkan biar keluar sesuatu. Nah, coding itu membuat perintah agar komputer atau alatnya itu bekerja. Perintah biar alatnya bekerja. Contohnya ada di aplikasi HP, ada di WA seumpama. WA, kamu mau nyari nomornya Tina, harus kamu nulis, cari seperti ini. Enggak, cukup dengan mengetik nama Tina Ting. Nah, perintahnya kita tulis Tina, kita mencari nomor HP-nya Tina. Di enter maka akan keluar Tina. Nah, kemudian sama dengan YouTube. Di YouTube, kamu pernah buka YouTube? Nah, nonton apa contohnya? Ada tugas dari bu guru dari sekolah, seumpama suruh mencari atau menghafalkan lagu-lagu nasional. Kamu cari di situ apa saja sih? Kamu cari kata kuncinya kan? Lagu nasional, keren, keluar semua di situ. Iya. Nah, itu perintah. Diperintah dulu, baru nanti keluar dia. Kemudian semuanya itu dibuat dengan menggunakan kode atau coding. Ya, perintah tadi namanya coding. Kemudian ada website seperti Google, ada Tokped, Tokopedia, atau juga Shopee, keranjang kuning. Ya, suka belanja di Shopee. Nah, itu dia. Apa yang kamu cari? Kamu mesti cari di pencarian kan? Ya. Apa yang kamu ketik? Cari di situ. Ketik kamu di situ keluar ya. Nah, nanti keluar di situ. Itu juga namanya sekalian berikan perintah. Sama juga dengan kalkulator. Kalau sebelum ada HP Android dulu kalkulator pun seperti itu. Kita masukkan 3 pencet ditambah 3 pencet sama dengan tuing keluar kan? Apa yang kita perintahkan dia nanti keluar. Yang kita masukkan itu namanya coding, ya. Nah, kita pakai coding itu. Sama juga dengan mesin cuci otomatis. Kalau kita mau mencuci di mesin cuci, seperti apa caranya? Ada urutannya. Apa dulu? Masukkan baju kotor. Ya. Setelah itu air secukupnya. Apalagi? Sabun atau deterjen secukupnya. Ya. Setelah itu apa yang dilakukan lagi? Putar, diproses. Nah, setelah putar, seberapa kamu maunya berapa lama, ya kan? Nanti dia berhenti. Setelah itu diapakan? Diangkat, dibilas. Kemudian dimasukkan kemana lagi? Ke pengering, spinner. Setelah selesai, jadilah baju yang sudah bersih dan harum. Nah, kemudian ada juga dengan lampu sensor otomatis. Ada lampu di rumah, lampu mati di lampu pen nyala. Iya, lampu cas kata kalian ya. Ya, itu namanya coding. Kita belajar coding. Kemudian kalau IE itu kecerdasan buatan. Apa? Kecerdasan buatan. Nah, IE itu program yang bisa berpikir seperti manusia. Contoh IE dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ada apa? Google.
contohnya. Retet ada jawabannya. Kadang pakai suara juga, kadang pakai tulisan. Pernah coba? Nah, kemudian ada kamera HP. Kamera HP ada mengenali wajah. Kan ada kadang kunci yang kalian tuh pakainya kunci wajah. Ada. Nah, mengenali wajah. Kemudian juga ada GPS, Google Map. Kalian mau pergi kemana seumpama, jalannya lewat mana ya? Nah, kalian tanyanya ke Google Map kan? Kemana ini jalurnya kalau kita pergi ke kota-kota? Nah, arahnya kemana ya? Mana ya jalur yang kira-kira lalu lintas nggak padat? Kemana ya jalur lalu lintas kira-kira yang nggak macet? Nah, kita bisa lihat di Google Map tadi dengan bantuan IE, kecerdasan buatan tadi. Jadi hubungan coding dan IE ini digunakan untuk membuat IE. Coding, kamu ngasih kode dulu, ngasih perintah dulu, nanti IE dia yang berpikir, kling keluar dia. Nah, tanpa coding IE tidak bisa berjalan, nggak ada perintah, apa yang mau dijalanin? Iya. Nah, kemudian dengan belajar coding, kalian bisa mengerti cara kerja teknologi dan kalian bisa jadi pencipta, bukan hanya untuk pengguna saja. Kamu bisa menciptakannya, ya. Nah, belajar elemen coding dan KA ini ada elemen-elemennya, ada yang harus diperhatikannya. Elemen yang pertama tentang berpikir komputasional. Apa? Berpikir komputasional. Iya, berpikir komputasional. Yang kedua ada literasi digital, ada literasi dan etika kecerdasan, ada algoritma pemrograman dan analisis data. Nah, untuk tingkat kita cukup di berpikir komputasional. Apa sih Bu berpikir komputasional itu? Nah, apa ini? Berpikir komputasional itu apa? Keterampilan problem solving. Problem solving itu masalah di kehidupan sehari-hari. Keterampilan pada masalah di kehidupan sehari-hari yang berjenjang melalui pemodelan dan melalui simulasi untuk menghasilkan solusi yang efektif, lebih mudah, efisien, irit waktu, dan optimal, bagus hasilnya, yang dapat dijalankan oleh manusia atau mesin meliputi penalaran logis, kritis, dan kreatif berdasarkan data, baik secara mandiri maupun berkolaborasi. Nah, ini akan kita pelajari. Berpikir komputasional, berpikir seolah-olah seperti komputer. Nah, ya, nggak seperti robot juga, manusia bisa berpikir seperti itu, ya. Nah, apa sih berpikir komputasional itu? Nah, itu dia ada. Apa? Cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis. Logis itu berarti masuk akal, ya. Kemudian efisien, nggak membutuhkan waktu lama. Kemudian sistematis. Sistematis itu mudah. Nah, kemudian dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak terbatas pada komputer saja. Nah, ini dia awalnya atau fondasi dalam coding dan kecerdasan artifisial. Nah, ada juga prinsipnya untuk kita berpikir komputasional ini apa saja. Dia ada decomposition, kemudian ada abstraksi, kemudian ada algoritma thinking, kemudian juga ada namanya pattern recognition. Ya, itu dia prinsip berpikir komputasional. Nah, seperti tadi Ibu sebut, kalian membuat teh manis. Ya, membuat teh manis. Dalam berpikir komputasional kita membuat teh manis, itu ada IPO-nya. Tuh, apa itu IPO? I-nya itu input, P-nya itu proses.
tadi yang dimasukkan apa? Gula, teh, kemudian iya, kemudian air panas. Prosesnya diapakan? Diaduk. Agar apa sih diaduknya? Biar antara teh dan gula dia bergabung atau bercampur. Bagus. Dia bercampur, itu prosesnya. Diproses. Setelah diproses selesai, keluarlah output. Apa outputnya? Teh manis yang siap untuk diminum. Nah itu dia. Jadi proses komputasional itu harus ada info itu, ada inputnya, apa yang dimasukkan, kemudian nanti diproses, kemudian nanti ada outputnya alias hasilnya, ya. Itu dia, ada hasilnya. Contohnya tadi cara membuat teh manis. Ada tehnya dulu dimasukkan dengan gula, kemudian dituang dengan air panas, lalu diaduk, ditunggu 5-7 menit atau 7 detik, boleh. Nggak sampai 1 menit juga bisa ya, selesai udah tercampur. Maka akan menghasilkan teh manis. Ya, maka akan menghasilkan teh manis. Nah, semuanya itu harus berurutan seperti Bu bilang tadi. Harus berurutan. Harus berurutan itu yang namanya algoritma. Apa? Algoritma. Nggak boleh terlampau-lampau. Kalau nanti terlampau seperti kalian mencuci tadi, tiba-tiba udah dikeringin aja, baru dia dimasukin ke air. Tambahin air, tambahin deterjen. Itu namanya tidak sesuai dengan urutan. Tidak sesuai dengan urutan. Ya, namanya tidak sesuai dengan urutan. Nah, gimana sampai sini? Paham? Sudah mulai sedikit paham? Ya, biar nggak tambah panas, kita dinginkan dulu. Kita dinginkan ya. Yuk, semuanya berdiri. Berdiri anak. Berdiri. Sing on the award-winning CD Action Fun Dance by the Learning Station. Reach for the sky. Let's say we belong to the silly, silly birds and song. Around the sun,
wanna be a rap sound master? You have to go a little faster. Oh, rap sound, oh, rap sound, oh, rap sound, oh, rap Are you a rap sound master? Let us know if you are. Nah, duduk kembali. Ya, duduk kembali. Nah, sudah nggak kaku lagi? Nah, sudah dilenturkan dengan ice breathing tadi ya. Tadi materi sudah. Kemudian Ibu lenturkan dengan ice breathing tadi. Kita tadi belajar tentang tadi apa kok? Coding dan IE, ya kan? Hubungannya tadi coding digunakan untuk membuat IE. Tanpa coding, IE tidak bisa tidak berjalan. Elemennya tadi ada elemen apa saja? Ada elemen berpikir komputasional, kemudian ada literasi digital, literasi dan etika kecerdasan artifisial, ada pemanfaatan dan pengembangan kecerdasan artifisial, kemudian ada algoritma pemrograman, ada analisis data. Yang kita pelajari tentang berpikir komputasional. Berpikir komputasional, ya, yaitu berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis. Apa tadi Ibu bilang logis? Masuk akal. Logis itu masuk akal. Kemudian efisien, waktunya nggak butuh waktu lama, cukup sedikit waktu, dan sistematis, yaitu mudah, nggak bingung-bingung, nggak susah-susah. Nah, prinsip berpikir komputasional itu tadi ada 4, apa saja? Decomposition atau pemecahan masalah. Kemudian ada pattern recognition, ada lagi abstraksi dan berpikir algoritma. Nah, yang kita pelajari tadi tentang membuat teh itu dia masuk ke algoritma thinking atau berpikir algoritma. Apa sih? Dia itu menyusun langkah-langkah yang sistematis, ya, menyusun langkah-langkahnya yang mudah disusun seperti apa. Tapi dia harus tiponya, ada inputnya, ada prosesnya, kemudian ada outputnya. Nah, sekarang Ibu punya sesuatu. Kita berkelompok ya. Perhatikan. Nah, lihat itu. Nanti ini ada berapa
tempat monyet berada ini, kalian berdiskusi dengan teman-temanmu bagaimana caranya si monyet ini berjalan dengan berbagai melalui alur-alur yang lain, melalui rutenya boleh berbeda. Pokoknya nanti akhir dari tujuan si monyet ini dia akan ke pisang. Tapi hati-hati, ada apa di situ? Ada ranjau-ranjau di sini terpasang. Jadi apa yang harus kalian lakukan? Apa yang harus kalian lakukan untuk nuntun si monyet ini menuju ke tujuan dia, yaitu untuk mendapatkan pisang tanpa melewati ranjau. Mau lewat mana aja, cari. Ya, tapi kalian pakai coding bermain. Kayak apa bu caranya? Contoh, dia dari mana? Nah, dari A1. Ini jalur pertama ya. Dia dari A1. Terus kemana dia? Mau kemana? Kemana? Ke kolom mana? Lurus. Oke. Mau lurus berarti kemana ini? A2. Nah, kemana lagi? Ke A3. Oke. A3. Kemana lagi? A4. Lalu A5. Terus A6. Lalu A7. Terus oke, B7. Terus C7. Lalu D7. Terus sampai dia ke E7. Nah, sampailah dia ke E7. Ini hasilnya di sini, sampailah dia. Paham? Jadi kalian nanti menjawabnya dengan kode. Paham ya? Dengan kodenya. Cari rutenya sebanyak-banyaknya sedapatmu. Asal jangan kena ranjau, masuk ranjau, cemplung, masuk ke jurang ranjau itu nggak bisa keluar, nggak jadi dapat pisangnya si monyet tuh. Paham ya? Nah, sekarang ibu kasih lembar tugasnya, silakan kerjakan. Jangan coret-coret ya, tapi ya jangan jawabannya tuh biar jelas nanti. Ya, tulis nama kelompoknya, tulis dulu, kemudian anggotanya nanti ditulis juga. Terserah dari siapa. Ganti boleh. Yo. Boleh ganti. Kalau mau ganti. Nah, 1/4 berarti ini kan 3. Coba kita tulisnya. Ya Lasin, pakai buku biar nggak nanti ditambahin ya. Boleh juga. Boleh.
dapat pisangnya. Jadi dia dapat ini keperangkap. Siapa nih? Tiga jawaban. Mungkin ada 4, mungkin ada 5. Cari pokoknya. Oke. Banyak cara. Kesini dulu, kesini baru kesini. Banyak pokoknya. Tidak kalian sebut aja dulu baru angka. Ya, terus kamu udah gede nanti kamu mau main. Main lewat jalan sini kan ada banyak jalan itu. Dari sini ke sini dulu, putar kanan, kiri. Banyak pastinya. Di mana dia ke sini stretching yang finish dapat dia. Selesaikan dulu satu jalan nih. Namanya jalan, kamu lewat mana? Kalau satu udah sampai pisang sampai A7, E7 ya, E7 berarti udah selesai. Cari jalan lain, masih banyak lagi. Banyak-banyakan jalan. Rutenya tuh macam-macam. Mau belok, kamu mau lewat Ubud, mau lewat situ dulu, mau lewat Bugis dulu, mau lewat mana lagi? Begitu loh, ya kan? Cari dari sini mau kemana lagi? Belok-belok itu mana? Apa
Ada yang dapat 5. Yang sudah selesai sambil dibahas, terlanjur enggak, atau mungkin ketemu lagi sambil nunggu yang lain, sambil nunggu kelompok lain selesai. Ada lagi? Boleh. Kalau ada 8 jalan, sudah banyak. Ada yang dapat 4, ada yang dapat 5. 6, kita 6. Ada yang 6.
Hitungannya saya dari lagi ya. Saya dari. Saya dari waktu yang Dapat berapa kelompok ini? Apa itu? Nah, kelompok Zahra dapat berapa? Kelompok Safir dapat berapa? Kelompok Safir udah dapat berapa? 5. Ya. Udah selesai. 2 menit lagi selesai. Bagi kalau Bapak boleh. 2 menit lagi ya. Nanti kalau sudah selesai, satu kelompok satu-satu ke depan presentasikan hasilnya. Berapa terserah sedapatnya, kan kalian yang berpikir. Jalannya terserah bagi kalian. Selesai. 10, 9, 1
D1, oke. Turun. Ibnu. Kemana lagi? Oke, yang lain. Baca yang lain. Yang ini, baca yang terakhir. Baca yang terakhir. Ya. Yuk lanjutkan. Baca Kak. Yang ini. Dari A1. A1. B1, oke turun. C1. C2. C3 geser. C3. Nah. D3. Terus E3. Iya, terus E4. Oke. Terus E5. E6 keranjang. Keranjang. Coba yang lain. Yang lain kemana? Jangan sampai keranjang. Iya. Yuk sekarang yang ini Tina. 4 Tina. Ya Tina. Yang 4 baca. Baca. B1. C1. C2. Oke. Terus C3. D3. D4. D5. D6. D7. E7. Di sininya 7, dia bacanya 6. Di sininya 7. Di sininya 7, dia yang sebut 6. Oke, sip. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3, siapa yang maju ke depan sambil sebutkan ya. Yang lain simak. Disimak bacanya kencang ya. Yang kasih instruksi bacanya yang kencang. Ya, sambil A1. Ayo duduknya bagus. B1. C1. D1. E1. Yang lain simak. E2. Oke. E3. E4. E5 bagus. D5 naik. Nah. D6. D7. E7 dapat pisang monyetnya. Oke, lagi. Satu jalan lagi. Dari A1 dulu. A1, kemudian harus kemana? A2. A3. B3 turun. C3. Oke. D3 turun. D4. D5. D6. D7. E7 dapat pisang lagi monyetnya. Dapat 2 ya monyetnya. Pisangnya. Monyetnya. Satu lagi. Monyet mencari pisang. Lewat A1. B1. C2. Terus D3. D4. D5. D6. D7. E7 dapat lagi pisangnya. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Kelompok terakhir. Yuk, siapa yang kasih petunjuknya, siapa yang bacakan petunjuknya. Oke, yuk dengarkan. Mulai dari A1.
D3 nyamping, D4 nyamping. Nah, terus D5. Lalu D6, D7, E7 dapat pisang 1. Lagi A1, A2, A3, A4. Ya, terus oke, A7, terus C7, ya, E7 dapat lagi 2. Sekali lagi, dapat kasih jalan 1 lagi. Dari A1 monyet melompat ke B1, C1, D1, awas ranjau. E1, E2, iya, E4, E5, E6. Jalan 1 lagi ada? Ada 1 jalan lagi? Ya, sebutkan. A2, ya, ya, oke. A6, B6 turun, awas ranjau. C6, D6, D7. Oke, dapat pisang. Terima kasih. Semuanya sudah mempresentasikan hasilnya tadi ya. Ada yang terlupa ternyata masuk ranjau. Ya, ada yang pas, ada yang putar-putar dulu. Ya, nah itu tadi harus berurut, makanya harus diurutkan sesuai dengan langkahnya, tidak boleh salah langkah. Ya, itu yang disebut dengan kelompok 4 itu yang disebut dengan pembelajaran algoritma tadi, ya. Ya, pembelajaran komputasional dengan metode tadi algoritma, dia tidak boleh melompat-lompat, harus berurutan. Nah, ini alat yang kita pakai ini namanya belajar coding dengan alat unplug. Apa unplug? Unplug itu kita nggak pakai laptop, nggak pakai komputer, nggak pakai tablet, ya. Kapan-kapan kita pakai yang plug, yang pakai tablet, ya. Kali ini kita yang unplug. Unplug itu tidak menggunakan perangkat lunak seperti laptop atau kalian pakai tab, ya. Kita pakai kertas seperti itu, ya. Oke. Nah, dari itu tadi ada beberapa cara. Kelompok 1 dapat berapa cara? 7 cara. Kelompok 2 7. Sudah dites tadi ya? Ada yang masuk itu enggak? Ada yang masuk perangkap enggak? Nah, jangan terkemasukan. Yang ketiga ada berapa cara jalan tadi? Ada 4 jalur, ada lintasannya. Yang kelompok 4 ada berapa? Ada 6 jalan. Ada 6 jalan untuk si monyet ini memecahkan masalah gimana caranya monyet ini mendapatkan pisang tanpa melewati ranjau, tanpa terkena ranjau, ya. Nah, dari situ anak ibu sudah presentasikan ke depan. Capek? Speaking lagi? Oke, kita speaking. Cari tempat yang luas. Yuk, sudah. Silakan berdiri. Kita 4 jalur. Ya, kita pergi ke
Itu tadi kenapa harus asal kita berpikir komputasi, yaitu keterampilan masa depan. Di masa depan, salah satu kemampuan yang paling dibutuhkan adalah berpikir komputasional. Kita harus berpikir praktis, sistematis, itu yang harus dijadikan nanti anak ibu untuk masa depannya. Di dunia ini sekarang semakin digital, apa-apa ke digital kan? Nggak ada pakai manual-manual lagi. Kecanggihan teknologi ini penting sekali untuk meningkatkan kehidupan sehari-hari kita. Nah, tadi kita sudah belajar tadi algoritma, ya, algoritma. Apa sih tadi algoritma ya? Menyusun langkah-langkahnya, ya. Dia menyusun langkah-langkahnya secara berurutan. Dia harus berurutan agar mencapai tujuan, agar bisa menyelesaikan masalah. Itu tadi cara membuatnya. Algoritma thinking berarti berpikir algoritma. Setelah belajar ini, bagaimana perasaan anak ibu? Hah? Perasaannya gimana? A. Bahagia. C. Bahagia sekali. Yang C. Pusing, Bu. Yang mana? Mana perasaan kalian? Yang A. Bahagia katanya. Ada yang A. Ada yang B? Ada. Bahagia sekali. Ada yang C? Apa sih, Bu? Bingung lah jadinya gitu. Hah? Oh, sedikit-sedikit sudah mulai bisa ya. Nah, itu tadi kita sudah selesai belajarnya tadi tentang coding untuk berpikir komputasional. Selanjutnya nanti anak ibu bisa membuat lagi seperti yang ibu buat. Boleh di rumah mencoba-coba dengan cara lain. Boleh dikumpulkan. Kelompok 1, kelompok 2. Sangat bagus. Kelompok 3. Oke, kelompok 4 sudah selesai. Selanjutnya nanti tolong diulang-ulang lagi materinya di rumah ya. Untuk pertemuan berikutnya kita mempelajari materi-materi yang akan selanjutnya dipelajari. Ya, jangan lupa nanti diulang-ulang di rumah.